Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini bersama saya, Doni The Kaiser. Pemirsa, Manor Racing akhirnya memberi satu kursi kepada pebalap Indonesia, Rio Haryanto, agar Rio bisa tampil di Formula 1 musim 2016. Pemilik Manor, Stephen Fitzpatrick, mengungkapkan alasan kenapa Rio Haryanto mendapat kesempatan tampil di F1. Selain dinilai sebagai pebalap yang ulet, Rio juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat Indonesia tentunya. Lalu bagaimana Rio harus memanfaatkan peluang yang bergengsi ini? Kita akan membahasnya. Telah hadir pengamat otomotif dan pengamat F1, Eka Zulkarnain. Selamat bergabung. Mas Eka, apa kabar? Sorry, baik Mas. Bangga ya? Alhamdulillah, sangat bangga. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Betul sekali. Tapi sebelum kita berbanggaria tentang Rio, kita akan simak yang satu ini dulu, Mas Eka dan pemirsa. Kita saksikan terlebih dahulu wawancara pebalap F1 Rio Haryanto dengan rekan kami Carlos Michael yang telah kami rekam beberapa saat lalu. Kita kemudian tahu bahwa perjalanan Anda sangat panjang sejak kecil begitu ya Mas Rio. Setidaknya sudah bisa mencatatkan nama Anda di halaman Wikipedia sebagai seorang pebalap F1. Perasaannya seperti apa? Ya, perasaannya sangat senang dan juga sempat terharu karena perjalanannya sangat panjang dan cukup berliku juga cukup sulit dan biasa memiliki cita-cita ini sejak saya umur 6 tahun dan dari situ saya terus bekerja keras, terus menuai prestasi hingga akhirnya juga saya mendapatkan dukungan dari seluruh pihak, dari pemerintah, Pertamina, sponsor, keluarga, orang tua saya dan tentu media-media juga di Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Ya, kita kemudian melihat perjalanan panjang Rio Haryanto ketika bernegosiasi dengan tim Manor yang akhirnya kemudian gol begitu ya, tembus dan akhirnya bisa mulai bermain di F1 dan kita lihat ada pesaing-pesaing yang begitu banyak, istilahnya incumbent lah ya, ada Alexander Rossi, kemudian ada Will Stephen. Ini pernah merasa disparate atau merasa yakin untuk dapat kursi nggak sih dalam perjalanan proses mendapatkan kursi ini? Itu selalu up and down ya, karena kadang kita mendapatkan kabar yang bagus, tapi hari berikutnya kita mendapatkan kabar bahwa ada rumors dari Alexander Rossi yang mengumumkan bahwa dia sangat positif dia akan mendapatkan kursi Manor Racing. Jadi selalu up and down, tetapi ya kita mengetahui secara intern kedekatan kita dengan Manor Racing ini cukup bagus. Dan mereka juga sangat interest untuk memberikan kursi kepada saya, tetapi itu tidak di-announce hingga baru hari kemarin. Jadi itu adalah suatu announcement yang bagi saya cukup lama kita tunggu. Harap-harap cemas juga ya? Harap cemas juga, dan ya akhirnya alhamdulillah itu terwujud. Dan untuk kedepannya saya tetap ingin bekerja keras lagi. Mas Rio, apa lebihnya seorang Rio Haryanto dibandingkan dengan dua pesaing lainnya? Sehingga kemudian Manor memutuskan untuk memilih Anda untuk balapan di sana. Apa? Kelebihan dari seorang Rio Haryanto? Ya, mungkin untuk bisa masuk ke Formula One itu dibutuhkan 3 faktor. Salah satunya prestasi, itu tentu skill. Yang faktor kedua adalah tawaran dari tim Formula One itu sendiri, karena dalam 1 tahun atau tahun berikutnya itu tidak mungkin hanya ada 1 atau 2 pembalap yang available untuk bisa masuk ke Formula One. Dan yang ketiga adalah dukungan finansial dari negara, dan alhamdulillah itu kelebihan kita, tidak hanya dari saya tapi dari seluruh masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia yang mendukung saya hingga membawa saya ke Formula One. Kita masih berbicara soal proses Anda masuk Manor Racing dan kemudian tembus bisa bermain di F1 mulai tahun ini. Seberapa dekat seorang Rio Haryanto dengan owner Manor sehingga ya saya punya nama di sini, ada Stephen Fitzpatrick, kemudian ada tim principal Dave Ryan. Kemudian mereka yakin Rio itu bisa di F1. Ya, bisa dibilang dari segi tim Manor sendiri ada beberapa kru yang saya sudah mengenal dari tahun 2010, tetapi ada
juga newcomer dari tim Manor Racing, di mana Stephen Fitzpatrick dan juga Dave Ryan itu baru masuk di tahun lalu. Jadi ya kita masih memerlukan kedekatan yang cukup dekat, tapi akhirnya mereka memilih saya, dan ya saya sangat berterima kasih juga atas opportunity dari Manor Racing untuk bisa memutuskan memilih saya. Ya pemirsa, kita diskusikan dengan Mas Eka Zulkarnain. Mas Eka, Rio akhirnya melaju di F1. Komentar Anda? Alhamdulillah. Ya kita sebagai bangsa ya, saya pribadi, kita harus merasa bangga gitu loh. Ternyata setelah puluhan tahun, setelah kita merdeka tahun 1945, selama 70 tahun sekarang kita baru punya. Baru sekarang ya? Baru sekarang. Dulu kan ada generasinya Nanda Mikola, Moreno, Zahir Ali, dan kita dengan berkah mereka juga mungkin ya, karena balap dirintis dari sana. Ya, akhirnya ada generasi yang membuka jalan. Ya, ada generasi yang membuka jalan, dan akhirnya kita punya Rio Haryanto. Dan kita harus berbangga, kita harus mengapresiasi kerja keras Rio Haryanto sebagai anak muda ya, yang penuh prestasi, gigih. Kalau menurut saya Rio Haryanto tuh sekarang ini patut jadi role model anak muda gitu. Udah muda, ganteng, prestasi ganteng, soleh lagi ya. Soleh, santun. Santun. Sepertinya semua ciri-ciri yang diidam-idamkan oleh generasi muda Indonesia ada pada Rio. Ada. Tapi kan Anda bisa menilai rekam jejak prestasi seorang Rio mulai dari skill dia berkembang di GP3, GP2 dan seterusnya itu apa yang membuat Rio akhirnya bisa wajar dan layak masuk F1? Pembalap itu bukan hal yang mudah. Menjadi pembalap itu bukan hal yang mudah. Selain dia juga harus punya kekuatan, strength, dia harus punya mental. Dan saya melihat dengan konsistensi Rio, saya kebetulan cukup mengikuti karir Rio dari tahun 2008, dari dia balapan di Formula Asia. Formula Asia itu adalah balapan di level senior setelah go-kart. Kemudian juga dia ke Formula BMW. Bahkan di BMW dia adalah pembalap Indonesia pertama yang dapat podium waktu itu. Dan yang saya bilang tadi bahwa ini nggak mudah. Jadi pembalap itu nggak mudah. Anda bisa bayangkan pada kecepatan 300 km per jam, 250 km per jam, Anda harus mengerem sekeras mungkin. Kemudian Anda harus merasakan suhu kokpit sampai 50-60 derajat Celcius. Dan Anda harus konsisten, Anda harus fokus. Selain itu juga untuk jadi pembalap yang benar-benar fit, itu butuh latihan. Ya, termasuk kestabilan emosi kan tentunya kan. Kestabilan emosi yang saya bilang tadi, mental. Dan yang terpenting adalah biaya gitu loh. Dan saya salut sama keluarga Rio bahwa mereka bersedia berkorban untuk Rio, dan akhirnya ada hasilnya gitu loh. Dan menurut saya ini selain Rio sebagai role model, keluarganya juga harus pantas jadi role model keluarga Indonesia gitu, karena mereka mau berjuang untuk sesuatu yang mereka yakini. Mereka menanamkan optimistis terhadap diri mereka sendiri dan terhadap anaknya. Artinya ini Mas Eka, ini kita tidak bicara soal juara sebagai gelar, tapi mental juara itu penting. Nah, faktor keluarga kan sangat membantu atau memberi dukungan yang kuat bagi Rio sendiri. Tapi beberapa saat sebelum akhirnya Rio mendapatkan tempat di F1, kita tahu sendiri bahwa kondisi pihak sponsorship, kemudian pemerintah dalam hal ini Kemenpora juga belum begitu maksimal untuk memberikan dukungan dana. Nah, ini sekarang sudah cair, tapi sampai kapan kira-kira kondisi yang tidak pasti itu bisa berlanjut? Sementara musim depan seharusnya sudah bisa memberikan jalan bagi Rio untuk tampil berikutnya. Iya, kemarin memang kita yang berkecimpung di otomotif sangat menyayangkan ya, karena Rio harus, kalau menurut saya agak terombang-ambing karena persoalan pendanaan. Karena gini, balapan F1 itu mahal, bukan karena mahal, selain mahal karena exposure, dia juga kan syarat dengan teknologi canggih. Makanya F1 itu disebut the pinnacle of motorsport. Jadi puncaknya motorsport. Di piramida itu dia berada di atas. Nah, selain itu juga, selain teknologi, mobilnya juga, gitu loh. Mobilnya juga adalah mobil yang benar-benar terbaik di motorsport F1. Dan yang saya bilang bahwa F1 itu tidak murah. Exposure-nya yang harus. Bayangkan
tidak ada motorsport atau olahraga lain yang punya exposure Sebesar F1. sebesar F1 Ya. yang hanya bisa ditandingi oleh Piala Dunia dan Olimpiade. Kalau di F1 itu pada setiap race weekend pada hari Minggunya 600 juta orang menonton F1 di 200 negara lebih. Jadi bisa Anda bayangkan nama Indonesia dilihat oleh 600 juta orang. Iya, worth it lah ya. Artinya Sangat worth it. sebanding lah dengan 15 juta euro. Menurut saya justru malah kita harus berterima kasih lah. Karena yang saya bilang tadi bahwa sebagai role model itu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Iya, gitu. iya. Iya kan, kerja keras yang nggak bisa Iya, dibeli. dan jangan lupa Mas Eka, bendera merah putih ini disandang oleh Nah, bawah Rio itu. gitu kan. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Mas Eka, kita break dulu, pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.